doa duduk di antara dua sujud, ya. Ada doa di dalam sujud, ya. Kalau itu diterjemahkan batal sholatnya bagi orang yang mampu mengucapkan dalam bahasa Arab, ya. Kalau menyebut tidak mampu tapi sudah 10 tahun Islam, sudah Islam dari kecil, ya, ini kena belajar betul dari kecil, ya, sehingga sudah besar, sudah biasa mengucapkan bahasa Arab. Kalau dia mampu mengucapkan dalam bahasa Arab diterjemahkan batal sholatnya. Wasani tajuzu liman yahsunul arabiyah wa ghairuh. Yang kedua, pendapat kedua, boleh bagi orang yang bahasa Arabnya bagus dan selainnya, ya. Dan yang bahasa Arabnya tidak bagus. Jadi pendapat kedua ini boleh bagi orang yang mampu bahasa Arab maupun tak mampu bahasa Arab, katanya boleh diterjemahkan. Pendapat ketiga, la tazuzu li wahidin minhuma. Pendapat ketiga, tidak boleh bagi salah satu dari kedua-duanya. Li adami darurati ilai, tidak ada darurat, karena ketiadaan darurat, ya, untuk menerjemahkan doa-doa yang ma'thur. Wala yajuzu ayakhtari'a da'watan ghara ma'thuratin wa yati biha bila jamiyah bila khilafin, ya. Wa tabatulu biha sholah bi khilafi malau ikhtara'a da'watan bil arabiyah fa innahu yajuzu indana bila khilafin. Tidak boleh, kata pendapat yang ketiga ini, tidak boleh mengarang doa atau membuat doa yang tidak ma'thurah, ya. Jadi doa yang tidak diriwayatkan dari Nabi SAW. Kemudian dia mengarang doa itu, doa yang dengan bukan bahasa Arab, ya. Tidak boleh bila khilafin, tanpa ada perbezaan pendapat ulama, ya. Wa tabatul biha sholat, dan batal sholat dengan doa yang ajam tadi, ya. Dia mengarang doa yang bukan ma'thurat nih, bukan diriwayatkan dari Nabi SAW, mengarang sendiri, ya, pakai bahasa bukan Arab lagi. Kata pendapat yang ketiga, batal sholatnya ini. Bi khilafi malau tara'a da'watan bil arabiyah, berbeza dengan kalau dia mengarang doa dengan bahasa Arab. Tapi kata Imam Nawawi, fa innahu yajuzu indana bila khilafin, sesungguhnya boleh di sisi kami tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Asy-Syafi'i, boleh berdoa tadi, ya, kalau tidak mampu berbahasa Arab. Jadi yang pendapat yang paling sahih mengenai doa ma'thurat, doa yang datang dari Rasulullah, seperti dalam doa iftitah, doa apa lagi, doa duduk di antara dua sujud, ya, Rabbi fili warhamni wajburni. Nah, itu tak boleh diterjemahkan bagi orang yang mampu mengucapkan dalam bahasa Arab, kecuali kalau orang yang tak mampu berbahasa Arab, seperti orang baru masuk Islam, ya, mu'allaf ini baru masuk Islam, tak pandai dia mengucapkan dalam bahasa Arab. Tapi kalau orang yang sudah lama masuk Islam dari kecil, tapi tak mampu juga setelah bertahun-tahun, maka dia sudah lalai, karena ada kewajiban belajar, ya, wajib belajar, ya, fardu ain. Kalau dia mengucapkannya bukan dalam bahasa, batal sholatnya, kata pendapat yang paling sahih ini. Selanjutnya doa fi sujudi sholat. Ini doa-doa di dalam sholat, doa di dalam sujud sholat, ya. Wa khalatus sujudi aidan ajadaru bil ijabah, ya. Kata Imam Al-Ghazali, keadaan sujud ini juga adalah sangat cepat untuk dijabah doa, ya. Karena apa? Ada perkara yang berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis dalam Sahih Muslim nomor 482, ya, dan 479 dan 482. Di dalam hadis 482, Muslim 482, ya, dikatakan di sana, ya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallam qol aqrabu ma yakunul abadu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a, kata Rasulullah.
Diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu, paling dekat keadaan seorang hamba mirabbihi, terhadap Rabbnya. Jadi seorang hamba itu sangat dekat dengan Rabbnya kapan? Ketika wahwa sajidun, yaitu ketika dia sujud, ya, sujud dalam solat. Sujud dalam solat ya, bukan sujud aja gitu, tidak, tapi sujud dalam solat. Karena sholat li dzikri, ya, kata Allah, aqimus sholat li dzikri, ya, dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi sangat dekat. Orang yang sangat dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud di dalam sholat. Kata Rasulullah, fa'aktsirud doa, banyakkan doa di dalam sujud tersebut. Jadi paling dekat keadaan seorang hamba dari Rabbnya adalah dia dalam keadaan bersujud, maka banyakkanlah oleh kamu berdoa di dalam sujud. Dalam sujud tak boleh baca Al-Quran, ya, kecuali kalau ada ayat Al-Quran yang dijadikan doa, ya. Dalam sujud ini ada doa-doa ma'thur, ya, doa-doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, ya. Nanti akan kita bahas dalam sifat solat, ya, doa-doa yang ma'thur dalam sujud, ya, insyaallah, ya. Dilarang membaca Al-Quran di dalam rukuk dan sujud, sebagaimana sabda Rasulullah ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, hadis nomor 479 ini. Di sana dikatakan, kata Rasulullah, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an wa sajidan. Ketahuilah sesungguhnya aku, kata baginda Rasulullah SAW, dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Jadi tak boleh dalam rukuk dan sujud membaca Al-Quran. Fa amma ruku fa'azimu fihi rabba azza wa jalla. Adapun ketika rukuk, maka agungkanlah di dalam rukuk itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca zikir subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, karena azimu. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun sujud, kata baginda Rasulullah SAW, sujud ketika salat, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah kamu di dalam berdoa. Wa qaminun ayustajaba lakum. Mudah-mudahan, nah, doa itu layak untuk dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kamu ketika berdoa di dalam sujud. Jadi baginda Rasulullah SAW mengatakan, bersungguh-sungguhlah doa di dalam sujud, ya. Karena doa dalam sujud itu sudah layak diijabah bagi kamu. Ini doa dalam sujud solat, ya. Imam Syafi'i mengatakan di dalam Al-Um, dalam kitabnya Al-Um, ya, apa kata beliau? Wa yajtahidu fi du'a fihi raja'al ijabah. Ya. Dan seseorang bersungguh-sungguh dalam berdoa di dalam sujud solat, ya, rojaan al-ijabah, karena mengharapkan ijabah, dikabul doa tersebut. Tadi baginda Rasulullah sudah mengatakan paling dekat, ya, keadaan seorang hamba, ya, terhadap Rabbnya adalah dalam keadaan sujud, maka banyakkan doa, ya. Aqrabu ma yakunul abdu mirabbihi wa huwa sajidun, kata Rasulullah. Paling dekat keadaan seorang hamba terhadap Rabbnya adalah dalam keadaan sujud. Jadi banyakkan doa, mengharapkan ijabah, ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, malam yakun imaman wa yutkilu alaman khalfah. Selama dia tidak menjadi imam, ini panduan dalam sholatnya. Jangan sampai imam tuh seronok sendiri, senang sendiri, baca doa lama-lama dalam sujud. Makmumnya keberatan, ya. Fa yutkilu alaman khalfah, akan memberatkan bagi orang yang di belakang imam. Jadi makmum merasa berat kalau imam berlama-lama dalam sujud berdoa, ya. Ada kadang-kadang gitu, ya, tak sadar karena imam tidak melihat di makmum itu di belakang ada yang tua, ada yang punya hajat, ya. Jangan berlama-lama sujud, terus banyak berdoa, ya. Kata Imam Syafi'i memberi panduan, bersungguh-sungguh dalam doa di dalam sujud, tapi ingat
selama tidak menjadi imam ya. Kalau imam jangan berlama-lama sujud banyak doa, karena akan memberatkan makmum di belakangnya. Atau sebaliknya, au makmuman fayukhalifu imamah, kata Imam Syafi'i, atau dia menjadi makmum. Kalau dia jadi makmum lama-lama berdoa dalam sujud, imam dah berdiri lagi rakaat kedua gitu kan. Nah, ini tak boleh makmum seperti itu, karena dia akan menyalahi imam. Imam dijadikan imam untuk diikuti ya. Jangan menyalahi imam. Kalau imam sudah bangkit, jangan lama-lama berdoa. Nanti kalau dia lama-lama akhirnya batal solatnya, karena tidak mengikut imam lagi kan. Wa yablugum min hada imaman malam yakun taqalan wa makmuman malam yukhaliful imam. Ya. Dan boleh kalau lama-lama nak berdoa imam lama, tapi ingat selama tidak memberatkan makmum. Misalkan nih dalam solat, makmumnya suka juga berdoa dalam solat, dalam sujud solat, ya berdoalah situ kalau selama tidak memberatkan makmum. Tapi rasanya panduan yang betul adalah jangan berlama-lama imam berdoa dalam sujud ya. Kadang-kadang sujud terakhir tuh ya, lama dia gitu. Ingat di belakang berbagai orang, ada yang punya keperluan, ada yang tua ya, dan selain sebagainya ya, dan lain-lainnya. Begitu juga ketika jadi makmum, selama dia tidak menyalahi imam, silakan berdoa ya. Jangan lama-lama, doa yang penting aja ya. Yang apalagi doa yang ma'thur, al-ma'thur ya. Doa yang ma'thur dari Rasulullah SAW. Ada doa ma'thur, ada ya. Yaitu selanjutnya adalah doa al-du'al ma'thur fil sujud. Doa yang ma'thur yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam sujud. Ini ada dalam Sahih Muslim 483 ya. Ada beberapa doa ya yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW kana yaqulu fi sujudihi Allahumma fil dzambi kullah, Allahumma fil dzambi kullah ya. Diqah wa jillah wa awalah wa akhirah wa alaniyatah wa sirrah. Ini doa ma'thur dari baginda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya